Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Madrasah Cendekia Imam Asy-Syafi'i, yang kami hormati seluruh pemimpin unit, kepala KB TK, kepala SMP, kepala SMA, dan yang kami hormati seluruh rekan pendidik Al-Mubarak Cendekia Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak ada kata yang pantas keluar melalui lisan kita ini kecuali senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan terus memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk mengabdi dalam dunia pendidikan. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mengabdi di sekolah tercinta kita ini. Dan kita berdoa semoga setiap langkah kita ini menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir insyaallah. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi di mana di setiap segala perkataan dan perbuatannya adalah contoh yang terbaik untuk umatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam atas sunnah-sunnah yang kami atau yang kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Hari ini kita tidak sekedar mengikuti pelatihan, tetapi sedang memasuki ruang refleksi bersama serta kolaborasi tentang bagaimana pendidikan ini terus bergerak dari sekedar menyampaikan materi ke arah membentuk pemahaman yang utuh, bermakna dan berkelanjutan bagi anak-anak didik kita. Dalam kegiatan ini kami diamanahkan untuk mengamalkan atau mengimplementasikan ilmu yang kami dapatkan di tempat pelatihan kemarin. Pembelajaran mendalam ini menuntut kita untuk menghadirkan proses belajar yang mengaktifkan cara berpikir anak-anak kita, bukan hanya mengisi ingatan mereka. Kita sebagai seorang pendidik diarahkan untuk membantu anak-anak kita mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman hidupnya, memecahkan persoalan serta membangun kompetensi abad yang ke-21 ini. Di antaranya adalah berpikir kreatif, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi dan komunikasi. Inilah esensi pendidikan yang sesungguhnya, membentuk manusia yang memahami, mengimplementasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai pendidik, kita memegang amanah untuk memastikan setiap pembelajaran menjadi perjalanan bermakna bagi anak-anak kita ke depannya. Oleh karena itu, kegiatan hari ini kami harapkan sebagai wasilah atau wadah menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat komitmen, memperkaya strategi, serta membuka ruang inovasi agar proses belajar di kelas semakin hidup dan memberikan dampak pada karakter dan kecakapan anak-anak didik kita. Pada kesempatan ini juga izinkan kami menyampaikan sebuah pengingat yang penting bagi kita semua sebagai seorang pendidik dan sebagai hamba Allah yang bertakwa insyaallah. Kita sebagai seorang pendidik yang menjalankan profesi mulia ini bekerja dalam sebuah lingkungan yang penuh interaksi dan kolaborasi. Karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga adab, kehormatan, dan batasan-batasan syar'i dalam berhubungan dengan siapapun, terlebih dengan rekan kerja lawan jenis. Islam telah memberikan pedoman yang sangat indah tentang bagaimana seorang muslim menjaga hati, menjaga sikap kita,
menjaga tutur kata kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, dan itu adalah suatu perbuatan yang keji dan juga sebagai suatu jalan yang buruk. Oleh karena itu, kami mewasiatkan diri sendiri secara khusus dan teruntuk teman-teman secara umum agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan hal ini sejalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para generasi salafus saleh mengingatkan apabila ada kemungkaran yang terjadi. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dia, cegahlah dia dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Dan apabila engkau tidak mampu mencegahnya, maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Dan apabila engkau tidak mampu mencegah secara tangan dan lisan, maka ubahlah dengan hati. Dalam artian kita mendoakan saudara-saudara kita, rekan-rekan pendidik kita. Wa dzalika at'aful iman, dan itu adalah selama-lamanya iman. Oleh karena itu kita ingatkan agar senantiasa menjaga interaksi dengan lawan jenis, karena hampir setiap saat kita berjumpa, berinteraksi, berkomunikasi dan lain sebagainya. Dan ini tentu membuka pintu celah iblis laknatullah alaih untuk menjerumuskan kita. Waliyazubillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh hari mengingatkan umatnya, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Dan tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki kecuali dari fitnah wanita. Dan ini semua menjadi ujian bagi para ikhwah dan juga menjadi ujian bagi para akhwat agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang pertama, menjaga interaksi dengan lawan jenis sesuai dengan adab Islam, secukupnya, seperlunya dan tidak berlebihan. Kemudian yang kedua adalah menjaga batas profesionalisme dalam komunikasi, baik secara langsung maupun melalui pesan via WhatsApp. Kemudian yang ketiga adalah menjaga pandangan, perkataan, karena keteladanan kita ini akan menjadi cermin buat anak-anak kita ke depan, di mana anak-anak kita meniru apa yang kita apa yang mereka saksikan, apa yang kita perbuat. Kemudian yang terakhir adalah menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan salah paham atau fitnah meskipun niat kita baik. Semoga kegiatan ini kedepannya insyaAllah membawa manfaat yang besar, meneguhkan peran kita sebagai guru pembelajar dan menghadirkan perubahan positif dalam kultur pembelajaran di sekolah tercinta kita ini. Baik, mungkin ini pengantar dari kami. Semoga ini bisa menjadi reminder semua dan menjadi penyemangat untuk kita agar senantiasa mengabdi di tempat yang mulia ini insyaallah. Oleh karena itu, sebelum kami melanjutkan pembelajaran, kami harapkan kepada teman-teman agar bisa menyimak dengan seksama dan juga kurangi scroll HP-nya. Oleh karena itu, dalam kaidah fikih menyebutkan al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka agar kegiatan kita ini bisa membawa yang positif untuk kita semua insyaallah. Baik, sebelum teman-teman ketika melaksanakan proses pembelajaran pasti akan menetapkan beberapa step by step untuk menyampaikan itu mungkin pengantar dari kami ya, agar seorang guru tidak pusing arah dalam menentukan sebuah proses pembelajaran. Insyaallah kalau teman-teman bisa memahami, pembelajaran di kelas kita ini akan terstruktur mulai dari pendekatan, strateginya, model, kemudian selanjutnya adalah metode. Jadi seorang guru yang profesional, menjunjung tinggi profesionalisme,
menjunjung tinggi kode etik guru, itu tidak langsung serta-merta menyampaikan materi kepada anak-anak, tetapi kita kemas dengan kreatif agar strategi pembelajaran itu tidak cepat membosankan bagi anak-anak. Dan yang paling utama adalah anak-anak bisa memahami serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kemudian selanjutnya, prinsip pembelajaran mendalam. Taib, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Karena untuk melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktik pedagogik. Ada tahu apa itu istilah pedagogik? Istilah pedagogik ini tentu mungkin sudah tidak asing lagi yang bagi teman-teman yang menempuh di bangku perkuliahan. Pedagogik ini adalah suatu ilmu dasar atau kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, mulai dari menentukan awal proses pembelajaran hingga menutup pembelajaran, bagaimana manajemen kelas, bagaimana strategi pembelajarannya. Kemudian ini disingkat menjadi ilmu pedagogik. Hal yang paling utama diingat oleh seorang guru adalah keterlibatan. Tentu seorang guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar. Guru ini sebagai fasilitator. Anak-anak mengambil ilmu kepada kita untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian berkesadaran. Guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi sebelum guru melaksanakan pembelajaran, tentu biasanya di awal MPLS, seorang guru melakukan diagnostik awal agar bisa memetakan yang mana anak-anak yang masih basic atau dasar dan yang mana yang sudah berkelanjutan. Kemudian memuliakan. Memuliakan ini adalah salah satu bentuk penanaman mindset kepada anak kita, yaitu untuk saling menghargai dan menghormati potensi masing-masing, entah potensi yang ada di seorang guru maupun potensi yang ada di anak-anak kita, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian pengembang budaya belajar. Guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Jadi hakikatnya seorang guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Karena sebagaimana yang telah disampaikan Pak Heri kemarin, ini juga menjadi temparan buat kami, bahwa ketika seorang guru berhenti belajar, maka sarannya Pak Heri berhenti juga mengajar. Karena tentu apabila kita tidak senantiasa mengupgrade ilmu kita, tidak memperbarui atau menciptakan inovasi-inovasi, tentu kita akan semakin mundur, semakin tertinggal oleh teman-teman kita yang berkompetitif dengan baik. Pemanfaatan teknologi digital. Guru dan peserta didik lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pada perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Dan ini sudah kami singgung tadi sebelumnya, ketika pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital itu keunggulannya ada dua, efektif secara tujuan pembelajaran yang mudah tercapai, kemudian efisien secara tenaga, waktu dan biaya. Alhamdulillah. Jadi kami harapkan seorang guru minimal setiap pertemuan di anak-anak itu memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah kita, yaitu proyektor. Jadi ini sebuah nikmat bagi kita, karena mungkin ada di antara teman-teman yang sebelum mendapat rezeki mengajar di sini sama sekali tidak pernah menyentuh teknologi proyektor yang kita rasakan hingga saat ini. Dan ini sebuah bentuk kenikmatan oleh tenaga pendidik AMCIS, disupport penuh oleh yayasan kita. Multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Jadi tentu seorang guru juga banyak potensinya ya, terutama guru dinia seperti Ustaz Safar, Ustaz Arwan,
sasfare yang mampu menguasai beberapa bidang ilmu, misal seperti fikih, bahasa Arab, akhlak, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi sebuah kesyukuran untuk kita semua, ada seorang tenaga pendidik kita yang profesional. Taib, pembelajaran mendalam. Definisi atau pengertian dari pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bagaimana caranya kita tentukan ini? Melalui 4 tahap ini, yaitu sebentar kita bahas, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Ustaz Udin ini olahraga. Secara holistik dan terpadu. Jadi teman-teman sudah paham ya? Dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak atau stakeholder yang terlibat saling menghargai, menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini prinsip pembelajaran mendalam. Ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian ini kita bisa wujudkan dan implementasikan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Kemudian terakhir kita mewujudkan dalam bingkai profil lulusan 8 dimensi. Atau kalau mungkin teman-teman jika lebih penasaran lagi seperti apa bentuk cooperative learning itu, ada juga dikenal dengan model pembelajaran jigsaw. Ada juga Snowball TPS, thinking per share, dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa searching di Google saja bagaimana itu bentuk dari model pembelajaran cooperative learning. Kemudian pembelajaran mendalam, prinsipnya itu ada 3. Yang pertama adalah berkesadaran. Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi sebelum proses pembelajaran itu anak-anak memang kita ajak, kita atur mindsetnya bahwa tujuan pembelajaran diajarkan ke anak-anak itu harus tercapai dan konseptual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari kita agar pembelajaran tersebut lebih bermakna. Misal kemarin di supervisi matematika di Sasuban rasio. Ketika Sasuban menanyakan bagaimana atau apa manfaat dari pembelajaran rasio, jawabnya anak-anak sangat polos. Dia menjawab agar tidak mudah ditipu orang. Masya Allah. Jadi dia itu sebenarnya sudah paham ya, sudah mencapai prinsip pembelajaran mendalam, karena ini tentu konseptual dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian bermakna. Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Dan kemudian kami ingatkan juga bahwa kemarin pesan Bapak Ketua bahwa salah satu tolak ukur di dalam kelas itu adalah bukan siswa yang paling pintar, tetapi siswa yang paling lots, yang paling lower, yang paling rendah pemahamannya. Agar kalau kita targetkan pembelajaran tersebut sudah dipahami oleh anak-anak kita yang kita kelompokkan sebagai lots, itu pasti otomatis yang hots itu sudah paham juga. Jadi dia sudah sinkron, sudah ikut. Jadi kita fokuskan pertanyaan kepada anak-anak yang kita anggap kategori di kelas, pemahaman di kelas rendah. Menggembirakan. Peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari pembelajaran yang menggembirakan, yang merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Jadi di sini seorang guru harus hendaknya menargetkan bahwa pembelajaran setelah sebelumnya tercapai, berkesadaran dan bermakna, tentu adalah menggembirakan. Bahwa kita usahakan seorang guru
ada inovasi-inovasi yang muncul setiap pertemuannya. Dan sampai nanti anak-anak kita yang masuk di dalam kategori HOTS ini, dia akan berprasangka, besok guruku pasti metode ceramah Ji. Itu terus Ji. Nah, mengantuk Ji teman-teman. Usahakan mindset seperti itu kita ubah dengan melakukan inovasi-inovasi atau penyajian materi yang dikemas secara kreatif. Itu tadi kita sampaikan, jangan sampai siswa kita bosan terus. Nah, kalau metode atau model pembelajaran kita hanya ceramah terus. Nah, ini salah nih ya. Nah, di sini olah pikir, kemudian di sini olah hati, olah rasa dan olahraga. Nah, olah pikir merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi, kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa dan memecahkan masalah. Salah satu metode untuk anak-anak ini tercipta pemikirannya, kognitifnya itu dengan sering diberikan tugas. Nah, ini bisa menjadi pemicu untuk anak-anak bisa memunculkan kemampuannya atau melatih kemampuannya dalam segi memahami, dalam segi menganalisa, dan dalam segi memecahkan masalah. Nah, jadi jangan lewatkan pada setiap pertemuan kecuali ada beberapa tugas yang telah disampaikan atau dikerjakan oleh anak-anak kita. Kemudian di sini adalah olah hati, adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin. Di sini bisa seorang guru menyelipkan bagaimana pembelajaran itu bisa berlangsung, baik dari kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Di sini gaya belajar masuk di dalamnya. Yang pertama, gaya belajar itu ada 6. Yang pertama, gaya belajar secara, ada yang tahu? Secara visual, yaitu anak-anak belajar melalui visual atau tayangan yang mereka lihat. Kemudian yang kedua, gaya belajar mendengar, auditori atau dikenal dengan auditori. Karena anak-anak terkadang lebih suka atau menangkap materi yang kita sampaikan melalui pendengarannya. Jadi memang ada seorang anak itu lebih suka memang metode ceramah, karena memang dia gaya belajarnya adalah mendengar. Kemudian selanjutnya gaya belajar yang ketiga, kinestetik. Kinestetik ini berpusat pada gerakan. Nah, jadi anak-anak yang berulang kali minta main bola sama Ustaz Udin, itu dia ciri-ciri gaya belajarnya adalah kinestetik. Kemudian yang keempat, kira-kira apa? Gaya belajar Ustaz. Gaya belajar adalah yang keempat ini adalah gaya belajar menulis dan membaca, reading dan writing. Gaya belajar ini contoh kita lihat penulis. Penulis itu tentu dia pasti suka hal-hal yang menulis. Dia di situ gaya belajarnya yang suka menulis. Nah, terkadang ada anak-anak yang lebih semangat ketika seorang guru menjelaskan secara tertulis, kemudian dia pasti menyalin secara full tanpa ada rasa lelah, karena memang gaya belajarnya berpusat pada tersebut. Kemudian yang kelima apa? Penalaran. Kalau ahwat, kalau ihwah apa? Ihwah. Kalau ahwat di sebelah, penalaran. Mungkin itu juga bisa masuk. Contohnya seperti apa kira-kira Ustazah? Kalau penalaran, apa? Linguistik atau penalaran? Kalau dia mengandalkan logika, auditori, visual, kinestetik. Jadi itu mungkin juga masuk ya, melalui berdasarkan ijtihadnya atau penemuannya. Jadi yaitu penalaran. Kalau yang kami ketahui yang kelima itu adalah gaya belajar sosial. Di mana gaya belajar sosial ini sinkron dengan pembelajaran yang olah hati. Di mana mereka memiliki kepekaan batin. Apabila mungkin anak-anak kita atau mungkin saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dia itu dengan gercep, dengan merasa ibah, ingin terjun langsung, terjun langsung untuk membantu saudara-saudara kita. Ini biasa diimplementasikan oleh Ustaz Safar. Masya Allah, kalau buka puasa MIDJF bagi-bagi pabu kami. Ini merupakan bentuk olah hati. Ini juga implementasi di mana Ustaz Safar ini memiliki kepekaan batin untuk membentuk serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Masya Allah. Kemudian pembelajaran yang terakhir itu adalah soliter, atau yang dikenal dengan pembelajaran otodidak secara mandiri. Dan terkadang ada seseorang yang ingin gaya belajarnya dia itu fokus sendiri. Jadi biasanya mereka otodidak belajar secara mandiri, yang tidak ingin diganggu oleh orang lain. Jadi itu yang kami jelaskan, ada 6 gaya belajar. Berarti 7 dengan pendapat di sebelah.
Selanjutnya adalah olah rasa. Olah rasa ini sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Jadi ini olah rasa kurang lebih 11-12 dengan olah hati. Karena dia satu acuan, yaitu di kolbunya masing-masing kepekaan batinnya. Kemudian adalah olahraga. Itu tadi kita bisa wujudkan dan bisa kita implementasikan melalui olahraga. Merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Jadi itu tadi gaya belajar yang kinestetik, itu dia bisa wujudkan melalui olahraga. Baik. Dari PPT ke PPB. Ini PPT bukan PowerPoint, Dek. Tapi adalah pola pikir tetap atau fixed mindset. Menjadi ke PBB. Kalau PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, berarti PPB pola pikir bertumbuh atau yang biasa dikenal dengan growth mindset. Mengapa guru perlu memiliki ini growth mindset? Ada yang tahu? Pertama pasti karena ingin maju. Itu paling simpelnya, paling sederhananya. Ingin berkembang, ingin bertumbuh. Ada yang tahu kira-kira? Dalam konteks pembelajaran, guru memegang peran vital atau peran sentral untuk sebagai pembelajar sepanjang hayat. Karena seorang guru ketika menjunjung profesionalisme dalam dunia kerja, itu dia tidak akan berhenti belajar selama menghirup udara di muka bumi ini. Tanpa pola pikir bertumbuh, guru akan cenderung merasa cukup. Jadi mungkin kalau ada seorang guru yang bermindset PPT, pola pikir tetap, dia pasti akan berpikiran selama metode pembelajaran yang dilaksanakan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu terus dia tidak ada berkembang, itu dia merasa cukup. Dia merasa cukup. Karena kenapa? Pola pikirnya masih terkurung dan digebosi, tidak ingin bertumbuh atau berkembang. Padahal di setiap zaman ilmu itu terus berkembang. Variatif metode pembelajaran itu juga terus berkembang. Bahkan disebutkan oleh seorang peneliti ada 50 sampai 70 metode pembelajaran. Atau enggan mengubah metode lama. Mungkin metode lamanya seperti yang mungkin ceramah klasikal itu terus tidak mau mengubah metode yang lebih modern. Kemudian growth mindset ini memungkinkan guru yang pertama adalah beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Karena tentu kurikulum itu terus akan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua adalah terbuka terhadap inovasi pembelajaran. Ketika seorang guru memiliki mindset, apa itu mindset? Pola pikir, growth, bertumbuh, dia akan terbuka terhadap inovasi pembelajaran. Secara mungkin dia belajar secara otodidak, mengembangkan variasi metode pembelajarannya. Ini bisa menjadi nilai plus bagi seorang guru tersebut, agar pembelajaran tidak semakin membosankan di dalam kelas. Kemudian berani mencoba teknologi baru. Ini berani mencoba teknologi baru, di mana sudah kami sebutkan sebelumnya. Ketika seorang guru belum sama sekali menyentuh teknologi, alhamdulillah belajar di sini ada teknologi, dia semakin penasaran. Dia ingin semakin menguasai teknologi tersebut dan mencoba inovasi-inovasi yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak takut salah, karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ini juga harus menjadi mindset yang bisa dipegang oleh seorang guru untuk terus berkembang. Kemudian yang terakhir adalah menjadi teladan bagi siswa yang juga sedang belajar menghadapi tantangan. Ini adalah perbedaan pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap menganggap bahwa kemampuan itu bawaan dan tidak berubah. Jika ini seorang guru yang memikirkan bahwa bawaannya itu atau mungkin bakatnya itu tidak bisa berkembang, padahal bakat itu bisa berkembang melalui usaha dan strategi. Mungkin kita orientasinya kepada seorang atlet. Mungkin tidak ada yang tidak kenal Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kira-kira dia terlahir langsung kira-kira memiliki bakat? Tidak, karena dia memiliki PPB, pola pikir bertumbuh, dia terus mengasah bakatnya sehingga bisa menjadi bintang sepak bola. Atau mungkin kita kenal Stephen Hawking, itu yang disabilitas,
tetapi dia seorang profesor peneliti. Karena dia tentu pasti semuanya memiliki PPB, growth mindset, pola pikir bertumbuh. Kita lihat tokoh-tokoh kita, Hairul Tanjung, anak singkong, di kemudian hari menjadi seorang pejabat sukses. Kita lihat Bob Sadino, seorang pengusaha sayur, dia menjadi sukses karena tentu memiliki pola pikir bertumbuh. Nah, kalau mungkin kita integrasikan dengan nilai Islami, kita lihat seorang Nabi kita Muhammad SAW yang jujur, yang dikenal sehingga sampai beritanya kepada Khadijah, kemudian menawarkan diri kepada Rasulullah. Nah, karena itu mungkin menjadi nilai plus ketika seseorang itu bisa memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Kemudian menghindari tantangan. Nah, tentu kalau seorang guru tiba-tiba diamanahkan oleh kepala unitnya mengemban suatu amanah, langsung menolak. Nah, ini dia masuk ke dalam pola pikir PPT, tidak mau berkembang. Nah, padahal seorang kepala unit itu pasti tidak langsung memberikan urusan kecuali jika dia mampu. Pasti melalui pertimbangannya, melalui ijtihadnya. Nah, tidak langsung serta-merta memberikan amanah. Nah, ini juga menjadi kerugian bagi seorang guru apabila dia menolak amanah. Nah, yakin saja ketika ada amanah yang diamanahkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali di atas kesanggupannya, insyaallah. Kemudian mencari tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh. Apabila seorang guru memiliki PPB, pola pikir bertumbuh, dia itu terus penasaran, akan mencoba hal-hal yang baru. Sama dengan anak-anak kita, dia akan terus mencoba hal-hal yang baru. Kemudian PPT mudah menyerah. Ini pola pikir PPT mudah menyerah. Kalau pola pikir PPB, bertahan dan belajar dari kesulitan. Kalau PPB ini pasti kalau dia manfaatkan atau mengamalkan ini, bertahan dan belajar dari kesulitan, yakin dan percaya ada yang mereka bawa. Mungkin kami ceritakan pengalaman kami di sekolah sebelumnya. Jadi setiap satu ahad itu kami biasa dipanggil untuk biasanya SDM kami digunakan untuk membantu sekolah. Kami bertahan. Alhamdulillah, impact yang positif jangka panjang, tanggung jawab kita itu diasah, mental kita diasah. Karena kenapa? Karena kita bisa bertahan dan belajar dari kesulitan tersebut. Tidak ada ruginya sama sekali jika kalian, teman-teman, bisa bertahan dan belajar dari kesulitan tersebut, insyaallah. Selanjutnya adalah PPT merasa kritik sebagai serangan pribadi. Ini tidak boleh ya. Kalau kita seorang guru itu harus terbuka, menerima kritik atau saran yang membangun. Kita ubah mindset kita menjadi memandang kritik itu sebagai masukan. Ini juga banyak guru-guru yang mengeluh ketika diberikan kritik atau penilaian ketika supervisi. Padahal itu merupakan sebagai masukan yang membangun. Jadi guru tidak usah banyak mengeluh, karena ini sebagai bentuk upaya bersama kita dalam menjaga mutu atau kualitas pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian lebih memilih zona nyaman. Biasanya itu guru ada yang bermindset bekerja sesuai apa yang mereka dapatkan di sini. Tentu itu bisa membatasi atau bisa menjadi sebab kegagalan kita untuk bertumbuh, karena dia merasa zona nyaman. Asal mengajar saja, tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau tidak menawarkan dirinya untuk terlibat langsung dalam kegiatan pendidikan. Ini bisa masuk menjadi pola pikir tetap. Kemudian selanjutnya adalah PPB, senang bereksperimen dan mencoba hal baru. Jangan sampai seorang guru itu dikala oleh anak didik kita. Anak didik kita itu lebih semangat bereksperimen, mencoba hal yang baru. Kenapa gurunya tidak bisa atau tidak ada keinginan? Kemudian PPT itu dia fokus pada hasil, sedangkan PPB dia fokus pada proses belajar. Menghubungkan growth mindset dengan pembelajaran mendalam. Agar pembelajaran mendalam berhasil, guru harus mau mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, masalah, dan eksplorasi. Sering merefleksikan praktik mengajar. Maksudnya apa? Dia mengevaluasi hasil praktiknya. Kemudian mengolah umpan balik dari siswa dan rekan guru. Menyadari bahwa mengajar yang efektif adalah proses yang terus berkembang. Jadi tidak stagnan atau tidak stuck di tempat. Dengan growth mindset, guru melihat perubahan bukan sebagai beban. Jadi tanamkan mindset kita bahwa apabila kita ingin terus bertumbuh, jangan jadikan itu sebagai beban. Ketika ada amanah bertambah dan mungkin sesuai dengan kemampuannya, kita jadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita.
Refleksi pembelajaran mendalam. Teman-teman mungkin bisa menyiapkan secari kertas untuk mencatat soal ini, kemudian bisa merefleksikan dan menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama adalah ketika mengajar, apakah siswa lebih aktif daripada saya? Kemudian yang kedua, seberapa sering saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan mencoba ide mereka sendiri. Ayo, siapkan dulu kertasnya, teman-teman. Jadi tidak usah tulis nama ya, catat saja, kemudian sebentar dikumpul. Tapi sudah dicatat Ustaz dan Ustazah. Yang pertama, ada dua soalnya, Dik. Pertama yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam, kemudian growth mindset. Dua-duanya dicatat. Yang ketiga, mengajar apakah siswa lebih aktif daripada saya? Coba dijawab. Jadi tak jarang juga ada kita dapati anak-anak kita yang biasa memberikan saran untuk kita. Apakah kita saran atau apakah seorang guru bisa memanfaatkan atau memaksimalkan ide tersebut? Ini soal yang kedua, bagian kedua, yaitu refleksi studi kasus. Ini berkaitan dengan mindset kita seorang guru. Kasus yang pertama, seorang guru berkata, saya tidak bisa menggunakan metode berbasis project. Itu terlalu sulit untuk saya. Ini masuk ke dalam golongan PPT. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan kepada guru tersebut tentang pentingnya growth mindset dan langkah apa yang dapat ia lakukan untuk mulai berubah? Kasus kedua, seorang guru mengeluh bahwa percobaan metode pembelajaran baru tidak berhasil. Kemudian di pertemuan pertama, ia ingin kembali ke metode lama. Jadi misalnya, seorang guru mencoba pembelajaran project atau problem solving, tetapi pada pertemuan pertama, ia mengalami kegagalan atau tidak berhasil dan ingin kembali ke mode awal setelan pabrik, yaitu ke metode klasikal ceramah. Karena itu dia anggap bahwa potensinya memang di situ saja, porsinya memang di situ, tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Pertanyaannya, bagaimana Anda mendorong guru tersebut untuk tetap memiliki growth mindset dalam melihat nilai dan proses mencoba? Silakan teman-teman catat dan jawab, kemudian dikirim di unitnya masing-masing. Ini kita ajak atau kita bisa mengubah pola pikir seorang guru untuk terus bertumbuh, belajar bersama di tempat yang tercinta ini. Ada pertanyaan? Bismillah. Syukran Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Terkait materi prinsip pembelajaran mendalam, yang saya mau tanyakan itu kira-kira ada tidak plan B atau rencana cadangan kalau misalnya materi-materi yang tadi sifatnya ideal itu dihadapkan sama hal-hal yang tidak terduga di dalam kelas. Misalnya kita sudah menyiapkan materi, tapi tiba-tiba misalnya ada anak-anak yang bad mood atau gimana dalam kelas, atau ada konflik di dalam kelas, itu bagaimana solusinya Ustadz? Syukron. Ya, syukron jazakallahu khair atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Ustadz dari Soeharto, di mana salah satu pertanyaannya adalah bagaimana plan rencana cadangan jika strategi atau langkah kita yang sudah direncanakan sebelumnya tetapi tiba-tiba di jalan tidak maksimal. Begitu ya Ustadz. Tapi yang pertama, jika alasannya memang diambil sebelumnya oleh seorang guru yang lain, itu kembali berkoordinasi dengan guru sebelumnya dan diingatkan bahwa misal kalau guru olahraga diingatkan untuk datang on time tepat waktu. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran ya, dan juga bisa menjadi nasihat berharga. Kami juga di SMP kemarin mengambil ibro yang sangat luar biasa ketika kami menjadi wali kelas, karena di situ wali kelas memiliki porsi waktu setengah jam. Kemudian tak sengaja dan tanpa sadar kami mengambil lebih 2 menit giliran guru yang selanjutnya. Kemudian apabila plan yang kedua atau sebab musabab yang kedua ketika digagalkan atau tidak dimaksimalkan dalam keadaan anak bad mood dan lain sebagainya, apabila mungkin juga proses pembelajaran itu berlangsung di siang hari Ustadz, atau di masih pagi hari. Kalau pagi mungkin itu kecil potensinya untuk bad mood anak-anak. Kalau di siang hari mungkin karena lapar jadi tidak bad mood atau bagaimana.
di jam, iya. Tapi ini mungkin bisa kita tempuh melalui dua sebab. Yang pertama, ketika mungkin ada permasalahan yang bawa dari rumah, atau mungkin bisa jadi qadarullah karena anak broken home. Nah, itu mungkin bisa kita koordinasi dan kerjasama dengan walinya, atau mewakili bahwa anak-anak diingatkan agar senantiasa dijaga mentalnya di rumah, agar ketika kondisi fisiknya, kondisi batinnya itu siap belajar di rumah. Kemudian sebab yang kedua yang bisa kita tempuh, itu kita bisa membuat kontrak belajar, Ustaz. Jadi di sebelum proses pembelajaran, kita bisa membuat itikat yang baik kepada anak-anak, bahwa selama proses belajar mengajar harus begini, tidak boleh dilanggar. Apabila ada anak-anak melanggar kejadian atau kesepakatan yang telah diatur oleh seorang guru kepada siswa, itu bisa dikenakan konsekuensi. Ini bisa membuat shock terapi kepada anak-anak kita, tetapi dengan pola komunikasi yang bagus. Nah, contoh misal, ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas, jangan langsung kita salahkan, karena itu bisa membuat rapuh mentalnya. Tapi kita bentuk pola komunikasi yang baik. Tidak masalah nak, di lain waktu bisa dikerjakan secara maksimal. Kita jangan langsung vonis, karena itu bisa menjadi merobohkan mental anak-anak kita ketika kita menyalahkannya. Ataupun mungkin ada yang terlambat anak-anak kita. Jadi kita di awal pembelajaran, dan ini ketika kita marahi di awal, ini bisa berdampak psikologisnya ketika mengikuti PBM yang kita ajarkan. Nah, kalau ada datang terlambat, jangan tegur langsung, tapi kita ubah. Tidak apa-apa, terlambat hari ini, usahakan besok kita ubah mindsetnya. Kita ubah mindsetnya dan jelaskan positifnya ketika dia datang tepat waktu. Kita jelaskan kalau Ananda datang tepat waktu, Masya Allah, bisa mendapatkan zikir pagi, bisa sholat duha sama teman-teman, bisa mendapatkan wejangan dari seorang guru. Nah, ada beberapa keutamaan yang mereka tinggalkan jika anak-anak datang terlambat. Kita jelaskan kepada anak-anak kita. Nah, jadi itu mungkin bisa yang kami jawab ketika ada plan yang tiba-tiba terganggu atau tidak maksimal ketika di tengah jalan. Mungkin itu Ustaz. Ya, afwan. Karena mungkin waktu yang membatasi kita, jadi kita bisa cukupkan pertemuan pada kesempatan hari ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pesan terakhir. Guru yang mulia itu adalah guru yang terus bertumbuh. Kemuliaan profesi guru bukan hanya karena tugasnya, tetapi juga karena kerendahan hati untuk terus belajar. Sebagaimana kita belajar itu merupakan bagian dari ibadah wa'budu rabba hatta ya'tiyatal yakin. Dan sembahlah Allah sampai ajal menjemputmu. Dan ini belajar juga merupakan bagian dari ibadah. Jadi kita sudah ingatkan bahwa guru itu seorang pembelajar sepanjang hayat. Jadi seorang guru yang bermindset PPB, pola pikir bertumbuh, itu akan terus belajar, akan terus mengevaluasi dirinya, akan terus berinovasi untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, aktif, dan menggembirakan. Guru yang hebat bukan guru yang merasa sudah tahu segalanya, tetapi guru yang berkata, saya masih bisa bertumbuh, saya masih bisa belajar, saya masih bisa menjadi lebih baik. Ini lebih baik, tanda kutip, bukan lebih baik daripada orang, bukan lebih baik daripada teman-teman pendidik, tetapi lebih baik daripada hari kemarin, lebih baik daripada dirinya sendiri. Baik. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila itu ada hal yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sebuah kenikmatan bagi kami, bisa menebarkan manfaat. Dan apabila terdapat kehilafan dan kesalahan, itu murni datangnya dari kami pribadi sebagai manusia yang tidak sempurna. Dan kami ingatkan dan harapkan kepada teman-teman untuk senantiasa bertumbuh, belajar, dan berproses di tempat lembaga kita ini. Karena guru yang hebat itu bukanlah guru yang sempurna, melainkan guru yang terus belajar mengikuti sesuai perkembangan zaman. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan keikhlasan, memberikan kekuatan, memberikan taufik untuk terus menebar manfaat, untuk terus menebar ilmu melalui keteladanan. Dan kami tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.